Yang terbukti kayak gitu saya setuju, yang terbukti. Tapi kan banyak juga yang enggak ini. Banyak juga yang enggak. Mana lebih banyak itu yang ketangkap loh, yang terdokumentasi. Gimana yang nggak terdokumentasi? Makanya PBB aja bilang kalau Vatikan menutup-nutupi. Tuh. Nih, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Katanya bohong kata Romo tuh. Iya, udah percaya Romo aja daripada berita internasional, dia bodo amat. Jangan keraskan hati dan taimu kok. Nih, ya udah kalau gitu jangan bilang suci dong. Tadi katanya suci. Nih, penerima Nobel Perdamaian Uskup Belo dituduh lakukan pelecehan seksual. Vatikan akui sudah beri sanksi. Nah, jadi katanya kalau misalkan loh, sudah diberi sanksi sama Vatikan, gimana sih? Vatikan banyak nutup-nutupin, makanya PBB kecam. Kan PBB yang bilang Vatikan banyak nutup-nutupin karena terlalu banyak kasusnya, saking banyaknya makanya ditutup-tutupi. Silakan Bang Cece. Kenapa sih Muslim sama Protestan sering debat-debat gitu? Itu kan kitab saya juga di situ yang dibahas-bahas. Nah itu masalahnya itu Bang, bener Bang. Saya mau ngomong itu bener-bener Bang. Kan mereka sama kitab kita kan. Koko. Lu kalau pengen tahu orang Protestan nih, gue naikin satu ya. Lu lihat nih, lu sini denger ya. Nih gue contohin lo. Lu dengar, lu diam, lu dengerin nih. Shalom. Halo Ripa, udah nyusui Muhammad belum? Asik, barbar. Protestan begini tuh kan Bang, beda kan? Ini Protestan nih. Bener kata Romo Allegro. Dari umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Penulis kitab ini menceritakan tentang murid Yesus, bukan murid Yesus yang tulis. Makanya bertanya, pada mulanya firman bersama Allah itu bukan perkataan Yesus, tapi perkataan penulis kitab kamu. Coba aku detail dulu bacanya ya. Ya udah bacalah. Beruntung kan kamu ketemu sama aku, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu sama aku, kamu nggak tahu sampai sekarang kamu pikir penulis kitab Yohanes pasti Yohanes Pembaptis. Alhamdulillah kamu ketemu sama aku jadi pinter. Coba kamu nggak ketemu aku, mana ada gereja kamu ngajarin kamu kayak gitu.
Masa penulis Bible dikatakan Yohanes Pembaptis, Dinda? Bersyukur kamu itu berjumpa sama Unilifa yang manis ini, diajarin tentang Bible. Keraskanlah tekadmu, Dinda, jangan keraskan hati dan taimu, nggak bagus buat kesehatan. Teman-teman mau kacang rebus nggak? Kalau minum kopi istilahnya apa? Ngopi. Kalau makan kacang istilahnya apa? Ngacang. Ini sesat ini, kata Chelsea. Chelsea jangan nuduh-nuduh orang sesat. Sini, naik sini. Kamu nuduh-nuduh orang sesat, jangan-jangan kamu yang sesat lagi. Halo Herman. Herman agamanya apa? Herman, saya ini sama si Herman ini. Herman, turun dulu ya. Herman, kamu turun dulu. Wah, ada kuyang naik. Bang Wan naik, biar banyak sultan di koma kita nih. Bang Wan naik. Ini orang-orang kaya semua nih keliling kita nih. Wah. Halo Kuyang. Assalamualaikum Ini aku undang-undang nih. Waalaikumsalam Kuyang. Kuyang muslim ya? nih? Saya cuma anu aja. Cuma anu. Wah, jangan kayak Bible dong, anu-anuan. Pergilah ke rumah si Anu katanya. Waalaikumsalam Bang Wan, apa kabar Bang Wan? Baik, Uni, teruskan. Alhamdulillah. Terima kasih free wifi one years-nya. Terima kasih buat Nanda juga. Makasih banyak Bang Wan. Abang Kuyang kita turunkan ya. Apa kalian oten? Tengok nih di koma kami orang-orang kaya pada ngumpul. Ayo lo. Lihat nih. Di koma kami ada Abah Indra nih. Ada Abah Indra tuh turun. Ada Bang Peri nih. Tengok tuh nama akunnya tuh. Berliannya gede-gede tuh. Apa lu oten? Nggak berani kan lu? Kena mental kan lu? Biasanya selama ini orang Kristen ini. Iri sama orang Kristen. Iri apa Yuli? Penutupnya itu bahwa mengatakan bahwa memang si Yohanes itu adalah seorang muridnya Yesus. Dia tetap mengakui bahwa Tuhan. Itu maksudnya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Nah, yang menuliskan dialah murid itu siapa? Muridnya itulah yang menuliskan. Bang Muslia, makasih. Dengan adanya Tuhan Yesus itu sendiri dan keberadaan Tuhan Yesus itu sendiri. Cece, coba kita tuh nggak perlu tuh kayak mengeraskan tai dan hati tuh nggak perlu gitu loh. Lembutkan hati dengan kebenaran. Aku tuh tanya gini, dia adalah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berarti ada dong yang menulis, yang menceritakan tentang si dia. Si dia ini Yohanes kan, menurut kamu? Nah, yang menulis itu berarti Yohanes. Ya berarti bukan Yohanes. Murid siapa? Murid Tuhan Yesus lah. Siapa namanya? Ya Yohanes. Lah, tapi katanya Yohanes yang memberi kesaksian. Yang menuliskan kata-kata dialah murid yang memberi kesaksian. Masa si Yohanes nulis dirinya sendiri? Aku bikin karya nih. Banyak. Pada waktu itu Yohanes. Dengan ini aku kasih kamu. Aku kasih kamu. Ya makanya yang aku tanya yang menulis ini siapa? Gini loh Ce, aku tahu kamu tuh pinter. Aku tahu kamu tuh orang yang berpikir. Aku tahu kamu tuh terganggu. Nggak usah puji-puji. Nggak suka dipuji. Bukan, dari cara bicaranya tuh gue yakin lu bukan orang yang cenderung menghujat. Karena kalau memang lu cenderung menghujat, dari tadi lu udah menghujat. Lu menghujat mungkin karena triggeran aja. Jadi gue yakin lu orang yang sebenarnya tuh baik. Tapi karena lu lihat kita bahas agama lu menstigmakan kita tuh orang-orang jahat. Padahal kita di sini memprovokasi akal lu. Nah pas kita tunjukin ayat ini lu kaget. Oh iya juga ya. Kok dialah murid yang memberi kesaksian? Berarti yang menulis bukan Yohanes dong. Jadi lu mulai ngeles karena lu Kristen. Nah, coba kita hilangkan doktrin. Gak usah lu bicara sama gue yang Islam deh. Anggaplah kita ini sama-sama gak beragama aja udah. Kita jujur-jujur deh. Nah, lu kan bilang nih penulis kitab Yohanes ini kan si Yohanes tuh. Sementara
Ini ada orang yang bilang dialah murid. Siapa murid itu? Siapalah dia? Siapakah dia? Siapakah yang berkata dia? Astaga, Itu loh. Kak Rifat, Siapa? murid Yohanes itu banyak. Makanya siapa? Itu kan Yang menjadi Yohanes. saksi kitab ini siapa? Astaga. Ya para muridnya lah. Ya Bukan cuma siapa, Yohanes. Dinda? Bukan cuma Yohanes muridnya. Katanya ini penulisnya kitab Yohanes. Gimana sih? Ya kan nggak semua di atas itu ditulis sama kitab Yohanes. Ya Yohanes. Makanya gue tanya, gue lebih spesifik penulis kitab lu siapa? Kan lu kenapa tadi gue tanya ini? Lu ngomong gini tadi, Cece. Lu bilang gini, Yesus itu Allah. Lu bilang gitu kan? Karena tema kita Yesus bukan Allah. Gua tanya, emang di mana di kitab lu kalau Yesus adalah Allah? Itu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Lah, itu yang ngomong siapa? Murid Yesus. Kata lu kan gitu. Gua tanya, murid Yesus yang mana yang bilang itu pada mulanya firman Allah? Yohanes Pembaptis. Gua bilangin, Cece, Yohanes Pembaptis itu bukan salah satu murid Yesus. Dia salah satu saudara Yesus yang adalah anak dari siapa namanya? Saudaranya Maryam. Mana? Apa sih lupa namanya Elizabeth, anaknya Elizabeth. Nah, dia itu sama kayak Yesus, punya Roh Kudus dalam diri ibunya. Nah, jadi ketika si apa? Yang mana orangnya? Kenapa nggak pernah Yohanes terbaca dalam Pembaptis kitab? beda. Ya Allah, Yohanes Pembaptis sama murid Yesus beda. Cece nih, kita tanya ChatGPT dia biar cepet. Lu nggak percaya sama gua lu Coba aku baca marah sih lu. ulang lah. Coba aku baca ulang. Udah lu dengerin Kita- ini pakai ChatGPT nih, kita pakai ChatGPT nih, Cece. Jangan keraskan tai dan hatimu, Cece, sakit nanti. Halo ChatGPT, aku mau tanya boleh? Tentu, silahkan tanya saja. Ada yang bisa aku bantu? Apakah penulis kitab Yohanes adalah Yohanes Pembaptis? Sebagian besar ahli percaya bahwa penulis kitab Yohanes dalam Perjanjian Baru adalah Rasul Yohanes, yang juga dikenal sebagai Yohanes Sang Rasul, bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang berbeda, yang dikenal sebagai pembaptis Yesus, dan tidak dianggap sebagai penulis kitab Injil. Kitab Yohanes dianggap ditulis oleh Yohanes, salah satu dari 12 Rasul Yesus, yang juga dikenal sebagai murid yang dikasihi dalam Injil tersebut. Terus dalam kitab Yohanes pasal 21 nomor 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Pertanyaannya, siapakah dia di situ dan siapa yang menuliskan? Ayat dalam Yohanes 21-24 tersebut mengacu pada murid yang dikasihi, yang sering diidentifikasi sebagai Rasul Yohanes. Oh. Dalam tradisi Kristen, murid Tuh berarti bukan Yohanes yang menulis, tapi ini orang yang menuliskan pendapat dia tentang apa-apa yang konon katanya dilihat Yohanes dan konon apa yang dialami Yohanes. Berarti bukan si Yohanes yang menulis. Astaga, Nah, jadi bukan gitu maksudnya tadi Loh. tuh. Tadi tuh GPT itu Ya sudah udahlah. ngomong secara detail gitu loh. Jangan dipahami Apa kata salah. ChatGPT coba barusan? Coba kita ulang tadi tuh. Murid salah satu Yang murid mana? dikasihi. Ada murid yang dikasihi. Iya kan gitu. itu betul. Gini loh Cece, menurut tradisi gereja, menurut pendapat orang-orang Kristen, keyakinan kalian, penulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus. Kita mah juga tahu itu. Tapi secara ilmiah itu cuman keyakinan yang tidak ada dasarnya, hanya dari tafsiran. Nih, gua kasih dulu contoh nih ya. Gua kasih dulu contoh. Nih ya, bentar ya. Gua kasih artikel dari orang Kristen sendiri ya. Nih, siapakah penulis Bible? Nih, gua tunjukin sama lu nih. Kurang baik apa lagi Bunda Gembala sama kamu nak? Nah, disuapin ilmu pengetahuan, dicariin literasinya, biar kamu tuh nggak sesat, Nanda. Nih, kamu lihat nih. Siapakah penulis The Gospel and kapan? Nah, ini menurut Catholic Identity, salah satu situs Service of Brisbane Catholic Education, ya. Nah, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia deh, karena bahasa Inggris aku kacau.
Nanti Ya, aku kalian tahu bahasa ketawa Inggris lagi. aja. Bahasa Inggris aja aku mau tahu konteksnya bahasa Oh Inggris. yaudah, juga. kamu bisa. Sama Indonesia. Yaudah, kamu bahasa Inggris deh. Oke, nih kita fokus di Yohanes deh. Marknya sama yang lain nih. Yohanes deh. John. The authorship of the gospel which bears the name of John remains a mystery. A mystery. Ada lagunya nih. Itu loh, misteri Gunung Merapi. Lagunya gitu. Irenaeus, who wrote at the end of the 2nd century, identified the apostle John with the evangelist John, and others have speculated that the gospel was written by disciples of John the Apostle. John's primary audience seems to have been a group of Jewish Christians who were in a situation of increasing tension with the Jewish synagogue. The Gospel of John was probably written in the 90th century. Gitu, masa Yohanes masih hidup 90 tahun kemudian? Udah tua bangka dia, nggak bisa lagi, udah getar-getar tangannya itu. Coba ulang di paragraf 3 tadi. Capek gua sama tapi karena gua sayang sama lu, ya udahlah gua tunjukin lagi. Yang mana? Paragraf 3. John reminder apa tadi itu reminder John and the other. Ini. bukan John Yang mana? Oh, ini John primary Ya, primary. audience seems John primary audience seems John to primary seems to have been a group of been a Jewish group of Jewish Christian tuh, Christian who were in in situation of increasing apa lagi tuh of increasing tension with the Jews synagogue. Terus bawahnya Belum ya, kirain udah. Bawahnya, the gospel of John was probably, kemungkinan ya dek Dinda, ini probably ya, kemungkinan written in the 19th century. coba aku baca 19th century. Coba baca lah. Jangan keraskan taimu dek, jangan keraskan hatimu, sakit. Dinda jangan marah-marah, Bunda hanya kasih tahu. Bunda sangat sayang Dinda, tak ingin Dinda masuk neraka. Dinda jangan marah-marah, Bunda ingin Dinda masuk surga. Dinda janganlah lupa belajar, agar Dinda selamat sentosa masuk surga. Halo Bang Gali, Bang Gali Rakasiwi. Halo Pak Jemi, lu nggak usah ketawa lu di bawah, naik aja lu. Gali mau. Yaudah Gali turun dulu deh ya. Hai Cece, sembahlah Tuhanmu Cece, yang menciptakan Cece, bukan diciptakan. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, yang tak sama dengan makhluknya, apalagi naik keledai. bentar ya, coba saya Iya Cece, jangan keraskan tai dan hatimu Cece. Gua tahu lu orang baik, gua nggak ngajak lu jadi Islam, tapi minimal jadi ateis saja. Minimal lu jadi ateis aja dulu, ya kan Pak Bang Wan? Kalau dia udah jadi ateis, sedak kita nak masukkan sesuatu ke dalam yang kosong tuh, ya kan? Jadi kalau ada kutu dekat dalam badan dia tuh, takkan masuk lah apa-apa.
Halo Lambang, Lambang Flash. Lambang Flash. Dinda jangan marah-marah. Kok malah ngorok pula abang ini? Ada pula gitu naik gitu terus tiba-tiba dinaikin ngorok. Dinda jangan marah-marah. Oten jangan kejang-kejang. Ini karena aku sayang. Oteng jangan ngamuk-ngamuk. Nanti kamu jadi bubuk. Oten ayo naik sini. Kita jalankan diskusi. Oten jangan marah-marah. Uni sungguh sangat sayang. Tak mau Oten jadi masuk neraka. Nanti di situ jadi kuyang. Tuh, ini si Mukondo ini. Halo. Halo. Aduh, si King Kong nih. Penyesat ini lagi. Apa? Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin, keluar setan. Kamu bersin, Tuhannya yang ngangkang jatuh. Lagi menghibur diri. Enggak lah, menghibur teman-teman Kristen di bawah yang sedih karena ada Tuhan di dalam lubang hidungnya. Apa Dinda? Mbak Ripa sehat. Oh alhamdulillah, berkat Tuhan yang disembah Yesus. Bunda kalian sehat selalu, anak-anak serigala, anak-anak domba, anak-anak dewa, anak-anak dajjal. Ada aja Bunda Ripa ini ya. Oh ya dong. Cece gimana? Diam lu Mukondo, gua mau ngomong sama Cece dulu. Gimana Ce, lu udah paham belum? Belum ketemu Jangan. titik terangnya. Lah, Soalnya Gini, kalau Cek, gini. translatean bahasa Indonesia itu beda ininya, beda pemahaman. ya udah lu pakai bahasa Inggris aja, ngapain? Udah pakai bahasa Inggris aja udah. Lu jelasin aja pakai bahasa Inggris. Gua nanya sama lu nih. Kira-kira apa alasan kitab lu dikatakan suci, Ceh? Yang itu bersumber dari Tuhan Yesus itu sendiri. Oke. Kalau gue bisa buktiin bahwa ada informasi di kitab lu itu yang bukan dari Yesus, bisa nggak lu jujur mengakui kalau kitab lu nggak bisa dikatakan otentik kitab suci? Ya, itu kan murid-muridnya sebagian murid-murid yang dikasih sama Tuhan Yesus. Lu konsisten lah sebagai cowok deh. Iya kan, ada Dari Yesus perkataan atau dari muridnya? Jadi ada perkataan Lah harus Tuhan Yesus, ada Tuhan validasi Yesus dong. sendiri, Kalau gitu gue juga dan bisa ada dari ngomong. Gue ngomong dong. murid-muridnya. Kalau gitu gue juga bisa ngomong. Gue suruh Cece lari keliling-keliling tanpa pakai baju. Siapa yang suruh? Yesus. Harus ada validasi, bukti kalau apa yang disampaikan itu betul dari Yesus. Yang nggak mungkin lah Tuhan mengajarkan kita yang sesat gitu kan. Lah, buktinya Tuhan lu pernah ngambil bini orang Mana dan ada? suruh anak kecil, nyuruh Yesaya telanjang bulat selama 3 tahun. Di Yesaya pasal 20 nomor 3, ngambilin bini orang buat Daud. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Coba baca 2 ayat itu. Itu Lu bilang karena nggak mungkin kan itu kalau Tuhan karena- ngajarin ajaran kayak gitu? Itu karena ada sesuatu Nggak mungkin yang konsisten lagi. Jangan gitu lah. Katanya nggak mungkin Tuhan ngajarin nggak pakai baju keliling-keliling. Lah itu Yesaya di pasal 20 nomor 3 disuruh Tuhan nggak pakai baju selama 3 tahun. Iya, pahami dulu konteks bahasanya apa gitu kan. Iya, berarti kan kemungkinan besar ada kan perintah Tuhan suruh nggak pakai baju selama 3 tahun. Ya, itu kan pasti ada sebab dan akibatnya yang akan ini. Iya, apapun masa Tuhan nggak melakukan sesuatu nggak ada sebabnya, pasti ada sebabnya lah. Bahkan psikopat pun melakukan kejahatan juga ada alasannya, Dinda. Kita nggak bahas tentang alasannya. Lu jangan bohong di sini, soalnya di sini kita dikelilingi sultan. Coba Bang lihat, Peri, Bang coba Wan lihat, sama tunjukkan, coba. Abang Indra ini sultan loh, Cece. Coba Mana tahu lu coba kalau lu jujur lu tunjukkan. dapat paus. Coba Oke, tunjukkan. nah gitu dong. Udah kita buka Yesaya pasal 20 ya. Bahkan juga Tuhan lu suruh Hosea bersundal loh, Dinda. Mana ada kayak Hosea gitu. disuruh. Yaudah, Mana 3 ada. ayat gua kasih sama lu ya. Oke. Aku belum pernah Kakaknya dengar gua bisa ayat kayak nunjukin gitu. nanti.
Yaudah, lu berarti belum pernah. Bagus nih, alhamdulillah. Lu akhirnya bersyukur lu ketemu Uni. Akhirnya Uni kasih tahu apa yang nggak pernah Mana dikasih gereja ada. sama lu sama ini. Coba Udah satu-satu. tunjukin. Tunggu dulu, kita mau nunjukin ayatnya. Pertama kita liatin Yesaya disuruh nggak pakai baju selama 3 tahun ya. Buka di Yesaya, teman-teman semua buka di Yesaya pasal 20 nomor 3. Kalian cross check sendiri. Nanti kalian bilang aku berbodong, aku nggak suka berbodong, nggak boleh ya. Nih, aku tunjukin sama kalian. Yesaya pasal 20 nomor 3. Nih. Berfirman ya, Yesaya pasal 20 nomor 3. Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan teronjong dan tidak berkasut 3 tahun. Waduh, apa tuh? Dikasih itu Pak Indra, ada paus lewat. Cece, lu cepet syahadat, mana tahu lu dikasih Pak Indra paus. Mumpung lagi ada sultan di sini. Apa itu? Apa itu? Udah ini nih lihat ini. Udah nih, saya pasal 20 nomor 1 dulu. Lu semua aja lu lihat nih. Ya lu lihat di sini nih. Lu lihat yang ininya nih. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod lalu Itu kisah Yesaya. pada Itu kita iya kan Yesaya, gua bilang kita. tadi, bukan bilang kalau Yesaya Itu disuruh bukan. nggak pakai baju sama 3 tahun. Lu Mana? Lu gitu, tadi lu aneh. Tunggu, bentar. Lu oten yang aneh deh. Lu bilang ayatnya nggak ada. Tiba-tiba ketika lu lihat ayatnya, kok tiba-tiba lu bisa langsung jelasin, baca aja baru sekarang. Itu kan kisahnya Yesaya. Nih, ya kan lu berarti kan lu baru baca. Memang Coba. Yesaya yang disuruh sama Tuhan nggak pakai baju 3 tahun. Pada tahun Nih, ketika pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkan kasutmu dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telonjong. Tuh, itu. Nah sekarang Mungkin- Hosea, lu bilang ada ayatnya. Bentar dulu, nanti lu jelasin. Tapi lu jelasin pakai data nih. Tadi lu bilang Hosea nggak ada, disuruh Tuhan bersundal. Lu berbodong lagi. Makanya orang Kristen nih kalau udah nggak pernah baca kitab sucinya, tiba-tiba langsung ngerti pas dikasih ayatnya. Aneh kalian ini. Nih lihat nih. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundul dan peranakanlah anak-anak sundul. Tuh disuruh bersundul Hosea supaya anak-anak sundul lahir. Nah itu yang sekarang gantian nih, Daud diambilin bini orang nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 8 nih, nomor 7 sama 8 nih, semuanya kita lihat nih. Nih, ya. Nomor 7 sama 8 nih, lu lihat nih. Nih. Nih ya. Nih. Telah kuberikan. Mokondo diam dulu. Jangan noise. Nih. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuh ngambilin bini orang tuh dikasih ke Daud. Bahkan kalau kurang boleh minta tambah tuh. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Tuh, lu bilang tadi nggak ada, Tuhan ngasih kayak gitu. Tiba-tiba ayatnya ada, tiba-tiba lu udah bisa ngejelasin aja, padahal lu baru baca. Coba jangan keraskan hati dan taimu, nanti sakit, wasir, nanti ambeien. Coba berpihak kepada ilmu pengetahuan dan kebenaran dong. itu mungkin ada Apa-apa, lu jadi kisah-kisah Kristen yang aja terus. terselubung di situ. Bukan maksudnya untuk seperti Kemungkinan itu. kisah-kisah terselubung. Lu gua kasih ayatnya masih juga lu. Nggak apa-apa gini loh, lu berhak mempertahankan iman lu. Tapi minimal jujur sama diri sendiri lah. Masa membodohi diri sendiri? Ya nggak mungkin lah. Tadi tuh perkataannya memang perkataan Tuhan, tapi kan mana mungkin Tuhan untuk menyesatkan. Yang mana yang bukan perkataan Tuhan? Coba yang 2 Samuel pasal 8, yang 2 Samuel pasal 12 Ya, itu Tuhan berfirman. begini, Nih, aduh. Kafira. Begini, Makanya lu lihat Kafira. nih, aduh, lu lihat Ini nih. aku udah baca. Nggak, lu baca aja. Yaudah, firman Tuhan atau bukan? Nih, firman Tuhan atau bukan nih? Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuh,
Akulah Terus? yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah ku berikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Tuh, siapa ku di sini? Huruf besar nih, huruf besar. Nah, masa lu bilang, kita umat Islam tuh ya, Cece, gua tuh nggak boleh ngebohongin orang dengan dalil agama tuh nggak boleh. Ada katakan ada ayatnya, nggak katakan nggak ada. Tafsiran mah beda lagi, itu pemahaman. Kalau ayatnya ada tuh mah ada. Coba Nggak aku baca boleh gitu. bentar ya, aku baca dulu Ya bentar. udah lu baca aja sendiri, baca. Jangan berbodong pokoknya di sini. Di sini kalau lu nggak berbodong, lu nggak ngeyel, lu nggak mujat, kita cintai dan kasihi gitu loh. Karena kita tuh nggak mau menghadapi orang-orang yang suka berbodong. Soalnya orang-orang berbodong ini merusak peradaban. Kita tuh diskusi itu mengedukasi, memberi informasi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, gitu. Gimana menurut lo? Kita tungguin jawaban lu. Makasih ya Bang Fatih. Cece jangan lama-lama. Nama asli lu siapa sih, Masa nama lu Cece, nyamar-nyamar mulu. Si Cece mah, kenapa dia kok menyelam? Silakan Ustaz Arif, ada yang mau disampaikan? Bang Teguh, ada yang mau disampaikan? Aku kenapa ditinggalin sendirian ini, nggak ada orang yang ngomong sama aku, Monyong. Orang pada Apa kemana ya? Ripa? Nenek Gayung. Apa Ripa? Nenek Gayung. Aku sendirian, si Cece-nya nyelam-nyelam mulu. Enggak, bagus kok. Baca. Ini rumah kamu. Gimana? Nanti saya coba pahami lagi apa isi surat Alkitabnya itu. Ih, ayat. aku bangga banget lo punya temen kayak kamu, Cece. Luar biasa kamu loh. Ini yang aku butuhkan, orang-orang yang jujur dengan dirinya. Nanti aku pelajari lagi, yang nggak sembarangan ngejelasin. Keren kamu. Salut aku ya. Angkat topi nih, angkat jilbab aku nih sama kamu nih. Keren banget. Kayak gitu dong. Tapi masih mengganjal sih penjelasannya. Itu kan. Ya nggak apa-apa. Nggak mungkin lah lu langsung jadi Islam, nggak mungkin lu langsung jadi ateis. Pasti lu ingin bela keyakinan lu lah, nggak masalah, tapi jangan berbodong. Udah, lu mau nanya Islam aja deh, udah nanya Islam aja udah. Oke. Boleh kan? Sebenarnya tuh gua tuh pengennya ditanya sama teman-teman konten, tapi kadang-kadang kalian tuh naik kan, nyerang kan, gua tanyain balik, ternyata menceret. Boleh kan? Emang kalian tuh cuman dikasih hak sebenarnya bertanya. Nama lu siapa? Nama lu siapa? Lu gua panggil Cece, nama lu bukan Cece, nama lu siapa? Koko. Yaudah Koko. Orang Cindo ini banyak yang baik-baik loh sebenarnya loh. Cuman kadang mereka tuh kesel lihat kita tuh bahas agama, dikira kita ngehujat agamanya. Padahal mereka tuh baik-baik. Agak lain. Temen gue ada Cindo, banyak. Pak Donditan Cindo, Julius Cindo, temen gue. Emang berteman? Berteman sama Pak Donditan, enak aja. Mana aku nggak pernah Cuman lihat gua bareng. lihat di YouTube-nya Pak Donditan. Kenapa Uniripa menangis? Oh, cuma sekedar di sosial media Guru aja gua bertemannya. Berteman sosial media aja. Enggak, gue kalau ke Jakarta mah gak ketemu sama Pak Dondi, Mas Dondi minta makan. Mana ada, nggak pernah lihat. Ya nggak mungkin lah kita pamer-pamerin makan. Kita mah pernah ke Bali, pernah ke nggak jadi deh ke Bali, nggak jadi, kita pernah ke Probolinggo bareng, ketemu Ustadz Wafi. Ada istrinya, ada guanya, ada Glenn. Gua mah banyak temennya, Cece, nggak kayak lu introvert, nggak ada temenan lu.
Oke, sekarang saya mau nanya. Menurut Islam, Yesus itu siapa? Nah, ini gua jelasin sama lu 3 perspektif ya. Yahudi itu jahat. Dia bilang Yesus itu dari Beelzebul lah, ODGJ lah. Nggak Nah, boleh gua bilang jelasin orang dulu. jahat. Nggak boleh tuh bilang orang jahat. Nggak menurut Yahudi. Si Koko mah kalau dijelasin nggak diam dulu, makanya diam dulu kok. Ini kok ya, orang Yahudi di kitab lu sama di kitab gua di keyakinan Islam menuduh bahwa Yeshua HaMashiach ini anak hasil perjinahan. Nah, di Kristen dituduh sebagai anak Tuhan yang sekaligus Tuhan. Di Islam, kami itu diberitahukan oleh Allah bahwa dia itu Rasul. Dia itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dimuliakan, disucikan. Ibundanya pun dimuliakan. Jadi kami itu tidak pernah dibolehkan menghujat Yeshua HaMashiach atau Yesus. Karena di dalam Islam itu, dia adalah seorang utusan Allah. Gitu. Ini aku bacain ayatnya. Lu jangan jualan dulu Koko, suruh asisten lu aja ngambilin barang-barang dagangannya di toko. Lu duduk dulu, bahas agama dulu sama gua. Hari-hari bahas duit mulu lu ah. Lu udah kaya. Itu jeruji rumah lu jangan dikasih jeruji besi kok semuanya kok. Kejadian kemarin 2 kali di Cina kemarin, bukan ada yang kebakar sekeluarga tuh kok. Jangan, atau kunci letakin di dekat pintu kunci tuh kok, jadi kalau ada kebakaran nanti bisa kabur gitu. Ada kemarin kejadian tuh yang kasihan tuh sekeluarga tuh kebakar. Cindo-cindo ini kan orangnya hati-hati banget ya, karena banyak duit kan di rumahnya. Terus dikasih lah jeruji besi rumahnya semua. Pas kebakaran tuh panik kan, nggak tahu kunci di mana, kebakaran sekeluarga kok. Jangan kayak gitu kok, nanti lu pakai kuncinya, kalau perlu lu bikin jadi 10, lu letakin di tempat yang lu hafal kunci rumahnya. Jadi kalau ada apa-apa di rumah lu bisa kabur. Kejadian juga tuh di banyak tempat tuh, ya kan? Enggak lah ini mah ya, Karifa ini ya. Gua cuma ngasih info kok, kan di rumah lu banyak duitnya, lu kan orang kaya, toko lu banyak. Ayo kita ngomongin, lu suruh asisten lu aja Gi yang ngambilin barang, lu diskusi dulu sama gua, yuk. Nih lu tengok nih. Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, dalam surah Ali Imran dan surah Maryam, itu dilahirkan oleh Sayyidah Maryam, wanita yang suci. Bahkan Maryam, ya iyalah Maryam, masa dilahirkan sama Maryam Mercedes. Maryam, Sayyidah Maryam. Sayyidah itu artinya yang dimuliakan. Kalau kami kan Bunda Maria. Itu kan nama Yunani-nya Maria. Mana ada orang Ibrani namanya Maria. Maria itu bahasa Yunani, nama Yunani. Aslinya Miriam kokoh. Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani sama bahasa Arab tuh hampir sama kok. Dalam bahasa Arab ukhti, dalam bahasa Ibrani ukhta, dalam bahasa Arab abi, dalam bahasa Ibrani aba, dalam bahasa Arabnya itu Ibrahim, dalam bahasa Ibraninya Abraham, dalam bahasa Arabnya itu Maryam, dalam bahasa Ibraninya Miriam. Cuma beda dialek doang kokoh. Lu pepatah Cina mengatakan hosi also somehow dengarkan dulu sebelum berbicara. Itu pepatah Cina bilang. Lu mah bandel dikasih tahu. Nah, jadi Nabi Isa itu di dalam Al-Quran adalah utusan Tuhan, ya. Dan gue gini-gini bisa bahasa Ibrani sedikit-sedikit koko. Lu mau tahu gue bisa bahasa Ibrani? Mau gue tunjukin nggak? Ntar dulu, jelasin dulu satu-satu dulu. Nah, di dalam Al-Quran surah Maryam dan surah Ali Imran, Nabi Isa itu punya ibu namanya adalah Maryam. Dan bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada namanya surah Maryam. Surah Maryam ini surat yang menceritakan tentang Maryam dan keluarganya. Maryam ini adalah anak Imran, dari keluarga Imran, bukan adik kandungnya siapa? Nabi Harun. Beda, zamannya beda tuh, nggak sejaman sama Nabi Musa. Nah, jadi Sayyidah Maryam itu sejaman dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, begitu. Siapa jadi itu? Lu Kristen, yakin lu Kristen? Nabi siapa itu? Kenapa nggak dalam Alkitab? Ada di kitab lu Zakaria, ada di kitab lu Yohanes Pembaptis. Nggak asik nih Koko. Belajar sama aku aja privat yuk. Sekali 3 aku ajarin Bible dulu, nanti baru aku bantah. Kalau Koko udah pinter Bible baru aku bantah, aku ajarin Islam. Ayo, aku ajarin Kristen dulu, mau nggak?
Nggak usah bayar deh, gratis, mau nggak? Itu tadi kan kamu bilang Maria, beda lah, tinggalnya beda. Maria sama Bunda Maria, beda lah, jauh beda. Astagfirullahaladzim, Bunda Maria itu orang apa? Astagfirullahaladzim, Bunda Maria orang apa? Terus bagaimana jalan ceritanya kalau itu menyamakan antara Yesus sama siapa tadi? Nabi Bukan Isa? bukan menyamakan kok. Gua mah percaya juga ada perbedaan kok. Gua ngasih tahu sama lu, Yesus itu bukan nama aslinya. Nama aslinya itu tidak mungkin Yesus. Ya iyalah, kan dia bukan orang Yunani. Yesus itu kan kata isou ditambah usan. Dia kan orang Aramaik. Orang Aramaik itu kan namanya kalau nggak isou, kalau nggak Yeshua. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya Yeshua. Dalam dialek Arab namanya Isa. Dalam dialek Suryani Aramaiknya tuh Ishou. Mana Terus? ada nama orang Ibrani Yesus us. Terus? Nah, tokoh-tokoh ini sebenarnya kita sama yang kita bicarakan, tapi perspektifnya beda. Kenapa beda perspektif? Karena kalian dapat informasi dari penulis kitab yang tidak jelas. Tadi udah gue buktiin tuh, kitab Yohanes itu bukan Yohanes yang menulis. Nah, kami umat Islam ini, kami dapat informasi dari wahyu Allah. Sama seperti Musa dapat wahyu di Gunung Sinai, dia diberitahukan informasi yang tidak diketahui oleh manusia. Nabi itu kan dapat wahyu. Sementara lu tahu tentang Yesus itu bukan dari pewahyuan, tapi dari hasil karangan manusia. Contoh kayak kitab Lukas nih, gue tunjukin kalau kitab lu karangan, sorry ya. Emang ini kayaknya tuh menyakitkan buat didengarkan, tapi ini faktanya kok. Lu kalau nggak tahu ini lu bakal tersesat terus kok. Nih, lu lihat nih di kitab Lukas nih, gue tunjukin. Lu Lukas pasal 1 nih. Lu tunjukin nih ya. Nih, lu lihat nanti ayat kitab lu sendiri biar gua nggak dituduh berbodong nih. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, artinya bukan wahyu Tuhan, tapi hasil penyelidikan. Nah, kalau informasi itu hasil penyelidikan, itu sama kayak lu dapat informasi dari wartawan kok. Wartawan Lukas, hasil investigasi. Dan itu bisa terjadi kesalahan loh, apalagi kalau nggak jelas dari mana impornya. Makanya lu baca di Lukas pasal 3 nomor 23, menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf. Nah itu kan pendapat orang, orangnya nggak tahu siapa. Tiba-tiba jadi ayat di kitab elu. Makanya gue tanya kenapa kitab lu dikatakan suci gitu. Karena kitab lu tuh kitab karangan orang, kokoh. Siapa yang Jangan ngarang? keraskan hati dan tai. Tuh Lukas. Katanya, penulis katanya, menurut gereja yang mengarang kitab Lukas adalah Lukas, yang mengarang kitab Matius adalah Matius, yang mengarang kitab Yohanes adalah Yohanes. Padahal itu pun belum pasti, masih berupa keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Banyak nggak jelasnya kokoh atau anonim. Betul sekali kan itu. Sebetulnya. JB, bentar dulu JB, gue lagi ngomong sama Koko nih, nanti lu baru masuk. Ntar kita lagi ngomong sama Koko. Yaudah kok lu kasih kesempatan JB nggak ngobrol? Lu nyimak dulu. Tadi apa tadi itu? Ayat berapa tadi itu? Lukas pasal 1 Koko. Lukas pasal 1 Ayat pertama, baca sampai kedua sampai ketiga. JB di mute dulu JB. Oke, saya coba baca dulu ya, pahami dulu ya. Ya, pahamin dulu. Yaudah, JB silakan buka mic. JB tadi katanya mau naik mau ngomong, disuruh buka mic malah diem. Udah buka mic. Silakan. Di surat ayat mana yang Yesus bukan Allah itu gimana? Coba jelaskan. JB, lu kalau naik ke sini minimal lu tuh perkenalkan dulu, lu tuh siapa, agamanya apa, kesini mau bertanya atau menjawab. Kalau yang naik di rumah ya agama Kristen lah. Nggak juga lah itu Pak Peri bukan Oten, Bang Wan bukan Oten, Ustadz Ari bukan Oten, Bang Teguh bukan Oten. Gak jelas lu.
Yo nggak jelas kamu itu belajar agamamu itu sudah paham baru bukan roomnya bahas agama orang lain ya. Lah karena gua udah paham makanya gua bahas. Apa sih lu? Lu jangan sambil kencing, JB. Ya ampun, nih orang Kristen ini bisa nggak sih kesopan? Kita lagi ngomong jangan sambil kencing. Kedengaran suara kencing lu nggak enak banget. 1,5 orang nih lagi di kantornya lah, lagi di kampus, lagi kerja, tiba-tiba dengan suara kencing lu nggak etis banget, JB. Hargailah ras manusia, JB. Masa lu nggak ada adab? Ditutup nih kalau lagi kencing. Satu handphone pegang, satu HP pegang HP, satu lagi pegang burung. Nggak enak banget, JB. Astagfirullah, JB. Lagi masak gila, bukannya kencing. Oh ya udah lagi masak. ya udah lagi masak. Ya kalau lagi masak lu masak dulu aja. Ntar handphone lu masuk ke dalam wajan. Makan ikan goreng lu kayak Yesus. Yaudah nanti aja lu ngomong. Koko lagi kok, lu mau nanya apa lagi kok? Ntar lu udah aku catat beberapa ayat tadi yang Kak Rifa sampaikan. Ntar aku pelajari ya. Kok lu jangan panggil Kak Rifa. Kelihatan banget lu orang baik. Panggil Rifa aja. Ya lain ya. Nggak, gua kalau Oten terlalu baik gua jadi aneh gitu. Soalnya jarang-jarang Oten baik kok. Kebanyakan Oten tuh jahat-jahat. Koko tuh oknum. Kayaknya Koko nggak baca Bible dengan baik deh, makanya nggak jahat. Coba baca Bible dengan banyak, jadi jahat. Halo, Sainal Jessica, Muslim dan Muslim. Halo, assalamualaikum Bunda. Muslim. Islam Bunda. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Nandar langsung kejam, dia kick langsung dia. Sekali bilang Islam langsung di kick sama Nandar. Nggak dikasih naik lagi Cece Koko, naik lagi Koko. Minta permintaan naik lagi kok. Apa jangan-jangan aku dulu ke band kok? Halo, assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munir, ya Munir. Kok naik lagi kok? Kita nggak lihat lu, kita nggak bisa jambak lu kok. Akun lu privat. Tuh, kalau orang Kristen yang baik tuh kayak Koko tadi, dia jujur. Kalau nggak tahu, kalau tahu, keren. Makanya kita nggak debat kusir. Udah multi, nggak kelihatan kok. Ntar gue lihat dulu. Mana? Kalau kelihatan loh yang kok. tahu itu hostnya, yang tahu itu hostnya ya. Oh, ya. Monyong, tolong Monyong naikin dulu. Cece. Monyong, Ompong. Tuh kan. Yonatan ini Ompong dia, makanya aku panggil dia Ompong. Katalina dia Ompong. Ya, halo Fiska Muslim non Muslim. Halo Fiska. Fiska mah gitu. Lah, JB lu udah masak belum? Kalau udah masak ayo buru kita ngobrol. Biar si Koko santai dulu dia, biar dia belajar dulu sikit-sikit. Kok banyak typing yang begini-begini ya? Udah nggak usah dilihat typingan, banyak yang di situ orang-orang yang typing itu baik Islam ataupun Kristen, mereka tuh karena udah sering nonton debat jadi hatinya keras, banyak yang menghujat, banyak yang marah. Lu nggak usah bahas, lu baik-baik aja, lu nggak usah ikut-ikutan jahat kayak mereka. Baik, biar aja mereka kayak gitu. Ya maksudnya lu tetap aja nggak menghujat, nggak boleh menghujat. Tanya-nanya aja tentang agama nggak apa-apa. Kalau netizen di bawah tuh nggak semua jahat juga kok, banyak yang baik juga kok mereka itu. Itu Yonatan Nandar tuh Kristen ya? Dia Islam. Itu namanya bukan nama aslinya itu Endang Sunandar, cuman biar keren aja dikasih namanya Yonatan Nandar. Karena dia tuh pecinta Yonatan. Dia tuh ngefans nama Yonatan dalam Bible. Karena dia pernah ciuman sama Daud, kalau nggak salah dicium sama Daud Yonatan. Hah? Serius? Hah? Nah, iya, nih gua kasih lu datanya. Dikasih gitu. Ntar ya. Kirain hostnya tuh Kristen. Bukan.
Nih, 2 Samuel pasal 1 nomor 26. Kasihmu kepadaku begitu ajaib, lebih indah dari kasih perempuan, kata Daud kepada Yonatan. Itu kayak udahlah, bukan dicium, lebih kayak saling mengasihi gitu. Udah buruan, Koko, lu nanya tentang Islam aja. Gua lagi pengen jawab tentang Islam aja. Kenapa sih Islam itu sering berdebat sama Kristen? Kenapa nggak sama agama lain gitu? Karena kan yang banyak misionaris kan Kristen kok. Terus banyak yang ngaku-ngaku kalau Isa Al-Masih itu Tuhan dalam Al-Quran Kristen. Terus yang banyak nyerang-nyerang Nabi Muhammad kan orang Kristen kok. Kan bukannya beda. Coba ya lihat nih komal-komal. kitabnya. Beda kitabnya kok. Tapi kan yang banyak bikin komal-komal diskusi kan Oteng. Kayak Mikana Oteng, Edis TV Oteng, Sophie Kutul Oteng, Tanpa Ragi Oteng. Apa itu Oteng? Banyak. Oteng itu ada 2. Kalau lu oknum Kristen karena lu baik, biasanya yang banyak tuh yang jahat. Kalau Oteng yang lain tuh orang Kristen. Kalau lu oknum karena lu baik, karena orang baik di Kristen tuh sedikit. Lu lihat aja video gua di Riva MOW, lu tonton diskusinya, semua pada ngehujat. Gua udah baik-baikin, masih aja dihujat. Kadang gua dibilangin penyok lah. Lah cecet, si Koko turun lagi. Bersihin dulu Aku bersihin dulu, ngeluarin setan dalam lubang hidung aku dulu ya. Bentar, aku keluarkan dulu setan dalam lubang hidungku bentar. Bukan roh Tuhan, Uni, yang di Ayub itu. Roh Tuhan, roh Tuhan. Roh Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam hidungnya. Bukan Ustaz Arif. JB, lu udah masak belum? Ayo gantian lu yang nanya. Yuk. Lu kalau ngejelasin, lu jelas dulu kredibilitasnya apa lu orang yang akademik atau bukan. Kita nggak mau ngizinin orang jemaat awam ngomong, JB. Kalau lu masih jemaat awam, lu minimal baca literatur dulu baru diskusi sama kita. Tapi kalau lu awam, nanya aja, JB. Buka JB, mic-nya JB, udah masak belum? JB, istri lu mana JB? Kenapa lu? Ini Kristen Santun, Bang Jimmy. Nih oknum. Santun beliau. Ya oknum nih. Siang semuanya. Bang Arif Ya, di sini, Pak Bang Jemi. Arif. Siang Umi. Iya, sarung Iya. kapten karena sinyal saya jelek, Bang Jimmy. Oh iya, mati lampu ya. Iya, mati lampu di rumah saya sampai sekarang belum nyala ini. Kok naikin tamu di bawah itu nggak bisa ya, loading terus. Tadi tuh Uni Rupa nyari ayat yang katanya nggak boleh poligami ya. Larangan poligami. Bentar ya, saya bukain bentar. Kayaknya dapat deh saya. Nggak ada lah, mana Bang Jimmy. Perjanjian baru ya. Bentar aku buka. Perjanjian lama deh sayanya. Oh, kalau perjanjian lama malah memperbolehkan poligami. Keluaran 20. Sebentar, saya ituin dulu ya, bentar ya. 21 ayat 10. Keluaran 21 ayat 10. Kita coba dibuka. Boleh poligami orang Kristen. Nah ini nih. Kebaca nggak? Bacain. Aku bacain ya. Iya, coba bacain. Bukan yang ini, maaf. Nah ini, maaf yang ini. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sesekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Itu. Ya, itu untuk siapa? Keluaran 21. Saya bantah dengan Keluaran 21 ayat 10. Coba dibaca. Sebentar. Keluaran 21 ayat 10, terutama di terjemahan lamanya. Coba. Sebentar Bang. Ya, ayat itu untuk siapa Pak Jemi? Kenapa? Pak Jemi, Untuk bangsa ayat Israel. itu untuk siapa? Untuk bangsa Israel, Bun. Nah, kalau gitu berarti Tuan Pak Jemi mengingkarinya. Kenapa Ayat sih? itu diingkari. Kenapa? Coba baca 2 Samuel. Gini Pak Jemi, ayatnya kan sudah Bapak Jemi kasih. Iya. Menurut Pak Jemi, itu Tuhan melarang orang Israel punya istri lebih dari 1, betul?
Sementara di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat ke-8, Tuhan Pak Jemi sendiri memberikan istri-istri orang kepada Daud. Berarti Tuhan Bapak sedang mengingkari perkataannya. Tuhan berarti tidak konsisten dengan hukum yang ditulis sendiri. Kalau istri-istri siapa maksudnya, Umi? Buka 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. 2 Samuel, sebentar. 2 Samuel 12. Samuel lama banget. 2 Samuel berapa tadi, Umi? Pasal 12 nomor 7 dan 8. Nomor 7 dan 8. Baik, bentar. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Ya, kenapa, Bun? Itu telah kuberikan istri-istri tuanmu kepada pangkuanmu. Berarti istri-istrinya Saul ya, Bun? Istri-istrinya Saul ya, Bun? Iya. Ya, kalau kata saya bahkan memang dalam ulangan ulangan 21 tentang hak kesulungan anak itu juga diatur, kalau seandainya punya istri lebih dari satu, anak sulungnya nggak boleh diganti gitu loh. Bahkan diatur poligami itu dalam kitab ulangan 21 tentang hak kesulungan anak. Kalau yang Jadi ini, mari kita buka ayat yang barusan. Enggak, Pak Jimmy tadi kasih ayat apa? Gua tadi lagi sibuk ngurusin ini nih, jadi gua nggak fokus lihat ayat. Yuk. ini yang tadi yang Umi kasih ya, yang bahwa Daud telah diberikan. Bukan, dari Bapak dulu, ayat yang Bapak bawa dulu kita lihat. Ini sebentar, Mi, saya bukain lagi. Saya bacain ya. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan. Iya, ayat apa? Ayat apa? Ulangan 17-17. Okay. Serius. Nih, ulangan 17-17 nih. Ada Ya. benar. Bahkan Pak Jemi itu ya, Martin, ya bentar nih ya. Nih. Dimik dulu Pak Jem. Ya, siap. Dimik dulu. Ayo. Siap. Ya, soalnya ada suara ini. Nah, coba kita lihat teman-teman ya. Nah, Pak Jemi coba lihat di situ hukum tentang raja, Pak. Bukan untuk Bani Israel, hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Theosmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Theosmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Ya, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan, ini tentang raja, Pak. Sebab itu juga ada di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, Dayaken itu nggak boleh punya istri lebih dari satu. Makanya orang Katolik ada yang tidak menikah, bahkan bukan secara umum untuk keseluruhan Bani Israel. Nah, juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan. Dan juga janganlah ia mempunyai banyak istri bukan berarti tidak boleh dua. Karena kalau kita bicara banyak itu konteksnya tuh luas gitu loh. Tidak ada secara spesifik harus satu istrinya gitu. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh-menyuruh baginya kalian. Dan menariknya, anehnya, justru di kitab Anda raja-raja Israel itu rata-rata bininya banyak. Daud Tuhan sendiri yang kasih bini, dia raja Israel. Katanya nggak boleh punya istri lebih dari satu. Lah itu Tuhan ngasih bini orang kepada Daud. Solomon raja Israel juga. Jadi kalau Bapak mengatakan, ini kan konteksnya nih, Bapak baca perikopnya, hukum tentang raja. Bahkan ini pun bertentangan, kontradiksi dengan realitas konkret yang terjadi. Karena Tuhan Bapak sendiri memberikan Raja Daud bini-bini orang. Poligami. Sebentar ini, ulangan berapa itu teh? Aku lupa lagi, ulangan berapa? Yang mana? Ulangan mana? Yang saya bacain, Ulangan 17 dari ayat 14 dibaca, itu perikopnya di situ.
Coba Keluaran 21 ayat 10 nih. Keluaran 21 ayat 10. Di versi bawah itu coba dicari. Versi terjemahan lama itu. Pak Jimmy bentar ya, aku pindah device dulu nih, aku lagi buka WA di HP ini. Boleh. Ayat berapa Bang Arif? Ulangi. Berapa? Keluaran 21 ayat 10. Keluaran sebentar Bang Arif. Keluaran 21 ayat 10 ya. 21 10 sebentar. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Ini maksudnya apa Bang Arif? Lah iya, itu masalah perkawinan itu. Oh, mulai dari atas ya harusnya saya bacanya ya. Oh, tapi ini perikopnya tentang hak budak Ibrani. Perikopnya Bang Arif. Di ini aja. Dibaca aja. Ustadz Arif, izin turun dulu Ustadz. Izin turun Ustadz. Oh iya Bang Wan, ya makasih Bang Wan. Bang Yonatan, Uni Rifah, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bang Wan. Waalaikumsalam Bang Wan. Makasih Bang. Ya, sama-sama Bang. Ya, saya bacakan ya Bang Jimmy. Ya, boleh Bang. Ya, di versi selembernya, jika ia memperistri perempuan lain, maka ia tidak boleh mengurangi makanan bagi perempuan itu, pakaiannya, dan juga nafkah batinnya. Ada juga di versi bisnya ya, kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian, serta semua hak seperti biasa kepada istri yang pertama. Atau jikalau ia berbinikan orang lain, maka tiada boleh dikurangkannya makanan dan pakaiannya dan barang yang wajib atas orang kawin. Ayo. Di ayat juga seperti itu tentang kawin. Jika tuannya mengambil istri lain, tuannya itu tidak boleh mengurangi makanan, pakaian, dan kewajiban dalam perkawinan terhadap istri perempuannya. Maaf Bang Rip, saya tadi udah barusan baca semua satu perikop. Ini mengenai perkawinan, tapi ini mengenai perkawinan dengan budak Bang Arif. Jadi misalkan, iya ini baca Bang Arif dari awal. Ya sama aja, berarti ya poligami. Yang dibahas kan poligami. Mau dengan siapa nikah, yang penting poligaminya Pak. Kan bukan bicara tentang subjek orang yang dinikahi, yang penting kan poligaminya itu yang dibahas. Artinya Tuhan tidak, kalau Tuhan itu. Iya juga sih. Kalau Tuhan gini Pak Jem. Iya juga sih. Gini Pak Jem. Iya masuk akal, maksudnya omongan Uni Rifa masuk akal juga. Cuma maksudnya subjeknya kan dia memperistri perempuan lain, maka dia tidak boleh mengurangi makanan bagi perempuan itu, pakaian, dan juga nafkah batinnya setara dengan istri pertamanya.
Iya, saya kan baca ayat ini, Bang Ari. Maksudnya gini loh, saya baca ayat ini. Ini memang pengaturan mengenai budak, kebetulan budak wanita yang boleh dikawin. Tapi memang benar juga Yuniri, Pak. Masalahnya kan masalah poligami, bukan masalah budak. Iya juga sih. Gini Pak Jem, gua kasih ini nih, gua kasih sudut pandang. Lu boleh tolak, lu boleh terima. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks kitabnya orang Yahudi, lu harus tahu orang Yahudi itu punya aturan, ya. Dan kita tahu namanya adalah 600 lebih mitzvot namanya. Setiap mereka itu punya larangan dan dia tuh sama. Yahudi itu sama banget, kayak hampir sama kayak Islam, secara syariatnya memang beda secara spesifik, tapi konteksnya itu sama-sama punya perintah dan larangan, terus punya solusi kalau perintah dan larangan itu terlanggar gitu. Iya benar. Makanya di imamat itu kalau seandainya dosa bersalah itu nanti solusinya ini gitu kan, mengorbankan hewan. Nah, poligami di situ tuh juga solusi. Nah, Hagar itu kan dinikahi Abraham, bukan berarti Tuhan marah sama Hagar dia menikah sama kemarahan Tuhan itu tidak pernah masalah poligami dalam Bible. Oh, tidak pernah, coba cari aja deh. Ada nggak? Ya betul enggak. Nah, artinya tetap direstui oleh Tuhan kok. Betul. Artinya tuh, bentar gue minum dulu. Kita kalau bicara tentang larangan Tuhan, Yahudi dan Islam itu keras banget. Kalau konteksnya itu larangan, kalau dilakukan tuh hukumannya bisa mati loh. Kayak jangan berzina, terus berzina dirajam sampai mati. Terus jangan mencuri, kalau mencuri potong tangan. Hukum hudud kalau di Islam itu. Maka apakah betul poligami dilarang? Nah, secara rasional, kalau emang Tuhannya Bani Israel ngelarang poligami, kenapa dia biarin toko-toko Bible banyak yang poligami, nggak dihukum mati gara-gara poligami? Sedangkan kejahatan yang kecil aja tuh dibun-bun sama Tuhan gitu. Contoh kayak Abraham poligami mah sagarara. Yakub isunya 4, Lea, Bilha, Zilpa, Rahel. Itu 2 budak, 2 adik kakak. Daud Solomon udah jelas Tuhan sendiri yang kasih, itu 2 Samuel pasal 28 itu bahkan Tuhan bilang kalau kurang bisa minta tambah lagi. Nah, terus banyak sebenarnya kita lihat. Cuman kenapa teman-teman Kristen itu memaksakan ada ayat itu, karena ini jujur gue bilang ya, gue ngerasain dari zaman dulu nih. Karena dengan cara begitulah umat Kristen itu mencoba membuat sebuah framing itu adalah framing yang gagal, atau istilahnya itu adalah misframing question, pertanyaan yang gagal paham gitu loh. Seolah menganggap poligami itu sesuatu yang buruk. Padahal kalau kita lihat dalam konteks tertentu, poligami itu bukan hal yang buruk, justru menjadi solusi gitu. Kasus-kasus kita lihat, contoh ada misalnya istri yang lumpuh, apa iya si suami yang masih normal itu akan bertahan secara natural manusianya, kecuali dia nabi loh? Apa iya dia bisa bertahan bertahun-tahun tidak mendapatkan perawatan dari istrinya yang lumpuh? Maka ada solusi supaya dia tidak menceraikan istrinya dan tetap menafkahi istrinya, statusnya masih sebagai istri, dia boleh menikah lagi. Ini kemaslahatan mereka bertiga. Untung aku di Katolik nggak boleh menikah poligamian gitu. Iya sama lah. Mana ada? Sama. Tunggu, nggak bohong. Lu bohong kokoh. Kita lagi bahas di mana ayat larangan poligami. Lu bilang tadi nggak ada larangan poligami. Larang poligami mana coba? Aku bilang Karifa, untung untung di kitabku, di agamaku itu nggak ada suruh poligami gitu, satu ya sampai mati. Siapa bilang? Bodong. Di kitab lu tuh ada poligami, Tuhan yang ambil bini orang. Tadi gua udah tunjukin ayatnya. Yesus nggak pernah larang poligami, makanya Pak Jemi naik tadi bantuin nunjukin katanya ada ayat larang poligami. Itu bukan ayat larang poligami secara umum, tapi kepada Romoku ngelarang aku nggak boleh. Iya. Romo bilang kayak gitu loh Karifa. Iya, kalau gitu gua tahu kokoh. Kalau di Kristen sama di Katolik dilarang poligami, gua tahu. Kenapa? Karena kalian itu mengikuti ajaran manusia. Makanya Yesus bilang, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Sementara poligami itu adalah solusi, bukan perintah. Buat apa nikah banyak-banyak? Aku aja baru 24 tahun. Lah, lu kok gini loh.
Kalau misalkannya lu punya istri satu dan buat lu nggak ada kepentingan, ngapain? Kan gue cerita poligami itu solusi. Tadi kan gue udah cerita alasannya kenapa. Contoh nih, kenapa misalkannya suatu saat misalkannya gue izinin suami gue poligami. Lu kebayang sebagai perempuan ketika umur sudah mulai 40 menjelang 50 tuh udah menopause. Tiba-tiba gue dapat laki muda misalkannya. Nah, banyak orang-orang yang menghujat poligami ini seperti Jim Swaggart, salah satu pendeta yang debat sama Syekh Ahmed Deedat. Dia bilang, kami Kristen nggak boleh, makanya kami pilih yang terbaik ketika menikah. Tahu-tahu malah ketemu di tempat prostitusi. Jadi banyak orang-orang yang menyepelekan poligami ini justru malah membenarkan perselingkuhan gitu loh. Ini solusi di Islam itu, Allah itu tahu bagaimana perilaku laki-laki, perilaku perempuan, karena Allah yang menciptakan. Maka Allah berikan solusi. Maka tidak jatuh kepada haram, bukan tunggu dulu Cek Koko. Poligami itu lu jangan salah paham. Poligami di Islam itu bukan lu disuruh poligami, bukan. Poligami itu ada syaratnya. Pertama, memang lu membutuhkan poligami itu karena memang lu punya problem di situ. Yang kedua, lu mampu. Walaupun lu butuh solusi poligami tapi lu nggak mampu, lu tetap nggak boleh poligami kok. Itu solusi. Nah, kalau bicara tentang nabi-nabi di kitab lu, siapa yang nggak poligami? Ishak doang, itu pun karena nggak tertulis. Nah, Yakub itu poligami, istrinya 4. Bahkan Yesus secara kaidah, Yonatan Antar tuh bisa buktiin Yesus poligami. Romo aja nggak menikah. Nah itu dia aneh. Nah sekarang gua kasih lu contoh kasus ya. Ini sorry nih, kok gua ngomong sama lu pakai rasio. Gua tahu lu orang pintar, gua tahu lu orang yang bukan berpolemik nih. Itulah kenapa rusak gereja di Eropa gara-gara Katolik mengajarkan ajaran yang menentang natur laki-laki. Sorry nih, gua harus pakai data nih karena ini nanti dikira gua fitnah. Gua nggak mau. Nah, lu tunjuk di sini ya. Nih, bentar. Kita pakai data. Bentar ya. Gua kasih lu, gua bukain lu 5. Ya bentar dulu. Gua tuh kalau bicara tuh nggak suka. Nanti dikira asumsi. Gua tuh kalau ngomong tuh pakai data. Maksudnya kasih tahu juga saya ayat berapa. Ya ini loh, kan lu bilang tadi kan Romo gua aja nggak nikah, ya kan? Artinya di agama Katolik itu diajarkan mengajarkan untuk menentang natur laki-laki, ya kan? Kayak laki-laki yang pada dasarnya secara natural itu punya hasrat seksual dikekang oleh agama. Nah, apa yang terjadi? Nih, ini konsekuensinya dari pelarangan. Mohon maaf, para pastor itu menikah. Gua tunjukin akibatnya di dalam dunia kita. Uni, maksudnya Bang Cece itu di dalam Alkitab nggak ada perintahnya gitu loh, Uni, untuk boleh poligami. Loh, kok nggak ada perintahnya? Kan tadi udah aku kasih ayatnya 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Gimana sih? Perintah kayak gitu. Kan 2 Samuel pasal 12 ayat 8 tuh itu bukan perintah lagi. Tuhan yang ngambilin bini orang, Pak Jemi. Gimana sih? Yang buat raja itu. Pak Jemi nih. Yang buat raja itu loh. Loh. Iya kan tadi kan justru raja Daud itu. Nih. Iya, buat raja itu. Gini. Kok sini kok, jangan ngopi kok, gue nggak bisa ngasih tahu lu kalau lu ngopi. Iya. Nah, susah guanya kalau kita tuh, bentar gue kasih ini dulu. Nggak juga, gue liat juga tadi buka ini. Nih, sorry ya, nih gue tunjukin nih. Akibat para pastor itu ya, mereka itu menentang naturnya. Komisi Perancis mengatakan ada 3.000 pedo di gereja Katolik. Sorry ya, ini bukan orang biasa yang melakukan, tapi rata-rata pastor dan pendeta. Bahkan banyak kasus-kasus yang disembunyikan sama Vatikan. Ini satu berita. Nih, contoh lagi nih. Jumlahnya itu nggak kecil kalau kita bandingkan dengan Islam. Memang setiap manusia itu punya salah. Tapi kenapa ini kok bisa sampai 200.000 loh anak dilecehkan pastor? Yang melecehkannya itu bukan orang main-main loh. Pastor yang notabanenya dilarang menikah tadi gitu loh. Nah, apa iya Tuhan melarang manusia? Sehingga emang Tuhan nggak tahu kalau orang dilarang menikah nanti ujung-ujungnya memperkodok anak kecil. Nah, bahkan lu lihat nih ya. Pastor. Bentar dulu, enggak, gue kasih 4 data dulu sebagai bentuk kalau data gue nih kuat. Yang pertama nih di sini nih Perancis nih. Ini Perancis. Sekarang gue pindah nih. Nih, di sini Spanyol. Nah, sekarang kita pindah ke Portugal. Gue punya datanya semua. Lu mau ke Jepang juga ada. Nih, data gue tuh banyak nih. Nah, nih ya. Di Spanyol lu lihat nih. 5.000 kok.
Ini gara-gara manusia dikekang hawa nafsunya, tidak boleh menikah, akhirnya yang jadi korban adalah anak kecil. Makanya di Eropa banyak yang ateis. Nah, bahkan saking mengerikannya, Vatikan tutupi skandal 300 pendeta, korbannya ribuan anak. Saking banyaknya korban. Kenapa hal ini terjadi? Inilah kenapa kalau manusia membuat aturan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, pada akhirnya yang terjadi apa coba? Yang terjadi adalah kerusakan. Karena kalau Tuhan memberi aturan itu yang tentu yang terbaik gitu loh. Ini gua kasih lu data yang paling parah nih. Sebentar aku chat Bentar Romo dulu. Dia chat Romo, suruh kesini aja Romonya. Bentar. Ini nih. Kok lu lihat ini kok. Lu lihat ini kok. Nih. Saking kasus ini besar kok. Manusia disuruh ngelawan kodrat. PBB sampai turun tangan nih. PBB sampai turun tangan. Lu bilang nih, mana ada PBB ngurusin pesantren memperkodok. Ngapain PBB ngurusin hal kecil? PBB kecam Vatikan terkait pelocohan SKS terhadap anak-anak. Ini kejadiannya tuh di tempat suci yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya suci nih. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam Vatikan yang dituding secara sistematik mengadopsi kebijakan yang membiarkan para oknum pastor melakukan pelocohan SKS terhadap ribuan anak-anak di dunia. Badan PBB yang bertugas memperjuangkan hak anak-anak, Committee on Right of the Child atau CRC, mengatakan bahwa Vatikan harus segera mendepak. Gimana Vatikan mau mendepak? Rata-rata romonya memperkodok. Kenapa? Karena ajaran dilarang untuk menikah. Jadi hasratnya tidak tersalurkan. Karena nggak mau dikatakan tidak suci, ujung-ujungnya anak kecil yang akan tutup mulut dipakai. Mending pelihara keledai, biar keledai yang dicolok tiap hari daripada anak-anak jadi korban. Ngeri. Ini akibat manusia membuat aturan sendiri sehingga pada akhirnya menentang natur manusia dan menjadi asbab korban kejahatan di mana-mana. Melawan kodrat maksudnya. Ini itu. Iya. Kodrat manusia. Kalau kita nih, contoh kita nih, misal aku anggota dewan ya. Aku anggota dewan, aku bikin sebuah ajaran. Seluruh ibu-ibu melarang anak-anaknya bermain. Disepakatilah ternyata. Maka yang terjadi akan ada rusak apa? Anak-anak nanti akan murung, tantrum. Artinya keputusan manusia yang diklaim atas nama Tuhan sebenarnya itu merusak peradaban. Terjadi kerusakan besar. Yang namanya kalau Tuhan memberikan hukum, mustahil merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tapi implikasi dari gereja Katolik melarang romonya menikah, burungnya tetap hidup kecuali potong. Makanya romo-romo yang nggak mau nikah tuh dipotong aja, dikebiri aja, tembak suntik biar nggak bisa tegang tuh, biar nggak ada korban anak-anak. Konsisten. Yang terbukti kayak gitu saya setuju, yang terbukti. Tapi kan banyak juga yang enggak. Banyak juga yang enggak. Mana lebih banyak itu yang ketangkap loh, yang terdokumentasi. Gimana yang nggak terdokumentasi? Makanya PBB aja bilang kalau Vatikan menutup-nutupi. Tuh. Nih, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Katanya bohong kata Romo. Iya, udah percaya Romo aja daripada berita internasional, dia bodo amat. Lu jangan keraskan hati dan taimu kok. Coba Bang Jimmy, tunjukkan Bang Jimmy, tunjukkan. Udah, kalau nggak percaya udah. Tunjukkan Bang Jimmy, kalau di Perjanjian Baru ada pelarangan poligami, Bang Jimmy. Ini ada kebetulan saya baca ayat, saya lupa ayat apa sebentar ya. Saya screenshot Bang. Ini Bang. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ini baru ayat mengenai perkawinan. Berarti yang boleh kawin itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki sama laki-laki nggak boleh, perempuan nggak boleh. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi laki-laki ninggalin keluarganya, istrinya meninggalkan keluarganya, mereka bersatu. Nah, poligaminya di situ. Itu masalah penceraian itu. Ya, ngerti. Sebentar. Ini yang berikutnya nih. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini tercantum kan dua, Bang. Bukannya tiga, bukannya empat. Maksudnya itu.
Iya, Ya, memang sih. satu Jamie. daging. Jujur aja, dengar Uni dengar Bang Kayak Aris. Itu udah saya bahas. Aduh, Pak Jemi. Udah Iya, kita iya, bahas tadi itu. saya dengar Mas Luar. Iya, Saya menikah dengan orang Surabaya, itu saya satu daging dengan orang Surabaya. Saya menikah dengan orang Jakarta, saya satu daging dengan orang Jakarta. Gitu aja Bang Jimmy. iya. Intinya begitu loh, maksudnya dua gitu. Iya, larangannya di mana itu? Bahwa ada larangan poligami. Tunjukkan. Intinya kalau itu masalah saya perceraian itu tidak boleh bercerai. Larangan Iya, poligami. kalau saya mah memahaminya itu tuh karena satu cowok, satu cewek, udah jadi satu, udah bukannya dua cewek gitu kan. Kalau mau tertulis pria dengan wanita gitu kalau tertulisnya. Tapi ini begini aja sama pedang di Bang Jimmy dilegalkan, bahkan dikawinkan di gereja. Pedang sama pedang, ayo. Saya pernah baca sih Bang, benar pernah baca. Yang nggak tahu gereja yang mana Bang, itu Bang. Kan beda-beda Bang, denoknya terlalu banyak kali ini. Bingung saya Fokus sebutnya. Pak Usarif, ini aja, kita nggak usah kemana-mana, kita fokus di poligami aja, itu kita udah lari konteks. Gini loh Pak Jemi, bentar. Silakan. Gua udah kasih ayat, Tuhan lu sendiri ngasih bini orang. Tuhan lu nggak menghukum orang poligami. Tidak ada larangan secara eksplisit. Lu bawa ayat, dimana ayat itu lu interpretasikan, nggak apa-apa. Hak lu kok. Kita mah nggak masalah. Jangan itu dong Karifa ngomongnya, masa Tuhan memberikan gitu-gitu. 2 Samuel pasal 12 nomor 78 lu baca lagi Kokoh. Mana sih? Katanya Gua paling nggak suka kalau katanya Romoku. Romonya bawa sini coba. Romo itu orang suci. Makanya dia tidak menikah, fokus untuk agama. Romo orang suci. Nih, Romo orang suci. Aduh, ini bahaya nih. Ini anak si orang. Bentar Pak Jem. Si Koko ini kan orang Katolik, dia infalibilitas nih. Dia percaya kalau Romo itu suci. Nih gue kasih lu data nih ya. Aduh. Makanya gak menikah, dia fokus sama agama. Tapi maksudnya Romo lu. Maksudnya Uniriva itu banyak oknum Bang Cece. Emang kita harus mengakui. Bukan oknum. Masa oknum dikatakan gitu banyak itu bukan oknum Pak Jemi. Itu mayoritas. Tapi saya di sini enggak. Saya udah berapa imam di situ yang oknum. Di situ yang oknum. Pak Jemi, data ini sudah masuk ke dalam ranah PBB. Apakah masih bisa dikatakan itu data kecil? Gede, datanya gede. Saya pernah baca. Gede. Ya udah, oknum. Berarti oknum gitu. Ini gua kasih data. Kalau oknum tuh 1, 2, 3. Ini kita kasih ini bentar. Bentar ya. Gua kasih uskup orang suci katanya. Kata siapa? Kata si Koko, uskup itu orang suci. Enggak kok. Lu tahu nggak uskup Belo penerima Nobel itu pun dikecam karena dia juga dianggap sebagai anak orang yang melecehkan. Mungkin dia tuh nggak ini. Nah, ini. Ya berarti dari mana lu bilang orang suci? Nih kitab lu nih kitab lu ini nih datanya. Itu kan tergantung dari Kompas nih. Iya, dari pribadi. Bahkan Paus ya katanya lu bilang pastor lu suci. Yang mana yang benar yang omongan Pak Jemi sama Cece ini sama Koko nih? Katanya uskup suci. Sekarang tergantung pribadi. Uskup itu gelar loh. Uskup namanya itu juga, gelar. Ngerti nggak? Uskup itu gelar. Manusia lu. Nih. Ya udah kalau gitu jangan bilang suci dong. Tadi katanya suci. Nih, penerima Nobel Perdamaian Uskup Belo dituduh lakukan pelecehan seksual, Vatikan akui sudah beri sanksi. Nah, jadi katanya kalau misalkan loh, sudah diberi sanksi sama Vatikan, gimana sih? Vatikan banyak nutup-nutupin, makanya PBB kecam. Kan PBB yang bilang Vatikan banyak nutup-nutupin karena terlalu banyak kasusnya, saking banyaknya makanya ditutup-tutupi. Gini ya. Gini. Kalau gua bilang semua ustadz itu tidak ada yang suci, itu wajar karena mereka bukan nabi. Tapi kalau gue bilang nabi-nabi suci tapi kelakuannya bermaksiat, maka itu tidak suci namanya. Itu namanya tidak konsisten. Lu tadi bilang uskup itu suci, tiba-tiba gue tunjukin data-data para uskup dan pastor. Lu bilang sekarang personalnya. Artinya kan lu rumah aku suci, itu. Rumahku karena nggak menikah dia. Dari mana lu tahu kalau dia nggak pakai kucing, nggak pakai pembantunya? Dari mana lu tahu? Emang lu tidur sama dia? Aduh,
kompor ini kompor Unirifa. Bukan, kita tuh kalau ngomong ya, lu misalkannya Romo aku suci, seolah-olah lu ngikutin Romo lu dari pagi sampai malam tidur seranjang sama dia, lu tahu kalau dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kalau cuman pengakuan doang gua bilang kalau gua juga masih perawan. Percaya lu kalau gua bilang lu gua masih perawan? Kan enggak kelihatan dari mukanya. Kurang ajar lu. Dari mana muka perawan ke perawan lebih dari muka hantu belau. Ilmu baru nih Kok Cece, ilmu baru. Nanti boleh saya belajar ya DM. Ya kok, lu tuh jujur gitu loh. Kalau kita bilang seseorang itu suci, itu bicara tentang spiritualitas. Dan itu kayak klaim yang harus lu bisa buktiin. Kak Rifa, gini ya Kak Rifa ya. Gini loh, aku kan dari kecil memang sudah agama seperti itu, agama Katolik gitu kan. Nah sekarang apa kok gua nggak nyuruh lu pindah agama, dari tadi. Melihat ajaranku itu memang benar-benar kayak ya gimana kebaikan, mengajarkan kebaikan, sejarah-sejarahnya juga ini kan agama tertua juga kan salah satunya kan. Dan lu tahu sejarah Katolik kok? Kok. Untung lu kesini, insya Allah, alhamdulillah lu kesini loh. Sekarang gua tanya, lu tahu sejarah Katolik? Enggak. Tahu sedikit aja. 500 tahun lamanya gereja Katolik menginkuisisi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Tahu lu tuh? Nggak tahu lu kan? Nggak tahu. Nih, gua kasih data lu. Ada Bang Cece, ada itu kan tinggal baca di sejarah aja Bang. Saya juga Katolik juga sih. Makanya saya kurang setuju tadi waktu Bang Cece bilang Romonya orang suci. Saya agak nggak setuju juga soal itu Bang. Bahkan iya, tadi kan? pun ada yang iya gimana, sih, tapi kan Romo saya itu orangnya adem banget. Berarti ya saya percaya Romonya Bang Cece itu pas kebetulan dapat yang baik. Tapi harus diakui bahwa emang ada beberapa Romo yang nggak seperti itu Bang. Oh gitu ya? Saya pernah ya harus diakui ada. Saya pernah lihat sendiri. Malah saya sempat anak saya kebetulan ya ngadain ada keramaian lah. Dia Romo pembantu, bukan Romo yang aslinya. Adalah saya nggak mau cerita lah nanti malah di blow up. Anak saya malah yang ini loh yang marah-marah. Sebelum saya marah-marah, jadi satu gereja marah sama anak saya. Terpaksa saya ngebelain, jadi nantangin. Saya punya buktinya, punya apanya. Kalau kalian mau ribut, bila perlu kita ke Vatikan. Saya sampai bilang gitu. Tuh, Pak Jemi aja tuh. Ada, tapi itu satu dari 10 atau 15 Romo yang saya tahu nih. Bahkan Pak Jemi aja yang bilang tidak ada Romo jahat, itu mengalami. Apalagi orang-orang yang mayoritasnya mereka itu, gini deh, gua nggak mau kalian berdua tuh jadi Islam ya. Kenapa gua nggak mau lu jadi Islam? Karena capek-capek pun gua menghimbau lu jadi Islam, Allah nggak izin, lu tetap nggak bisa jadi Islam bro. Dua-duanya nih, Koko sama Pak Jemi ya. Karena menurut keyakinan saya Katolik ya. Oh sama dong kita. Sama Bang, sama Bang. Saya ngalamin yang saya ceritain itu ngalamin. Jadi begini loh Bang. Ada kasus ya itu bukan soal pelecehan ya. Ya maksudnya nggak usah Pak Jem nggak usah Pak Jem nggak usah. Nggak bagus. Pokoknya mah kita kalau kayak gitu-gitu tuh nanti Pak Jemi malah di apa? Kita kan di sosial media nih. Sosial media nih cenderung akan difitnah. Oke. Nggak usah. Jadi intinya benar ada. Jadi kok gini ya kok. Jadi gini kok, ketika lu nyaman dan damai dengan seseorang, lu tau nggak psikopat, lu belajar psikologi kok. Psikopat itu nggak ada yang langsung meledak-ledak gangguin orang, nggak. Dia dengan cara baik dulu, sini sama abang sini, baru nanti boom. Nama orang jahat gitu, namanya serigala berbulu domba. Satu, yang kedua, bukan berarti gua bukan mengatakan Romo lu orang jahat. Bisa jadi memang Romo lu itu karakternya emang baik, emang orangnya baik. Kayak lu nih Kristen baik. Sementara lu lihat aja orang Kristen yang banyak tuh prosetan tuh pada jahat mulutnya. Lu sama Pak Jemi kodrolannya baik. Emang karakter kalian aja mungkin kalian dibesarkan di keluarga yang mengedepankan adab, martabat dan baik. Makanya kalian baik, nggak ada kaitannya sama agama. Atau mungkin keluarga kalian orang yang baca kitab kalian, dia fokus kepada pemahaman bahwa Yesus mengajarkan kasih. Akhirnya kalian diajarkan begitu. Tapi kalau kita bedah kitab suci kalian, kita bedah doktrin agama kalian, kita bedah sejarah agama kalian, ini tuh kayak kalian tuh nggak akan percaya gitu loh. Cuman masalahnya di sini kita kan diskusi, kita kan edukasi, kita memblow up informasi yang selama ini mungkin kalian nggak tahu. Nah,
terkait tentang Katolik, Protestan, Islam, apapun agamanya, kalau dia memahami teks kitab sucinya sesuai dengan ajarannya, ya, dan itu baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain, ya kita nggak masalah. Kita nggak masalah di situ. Gua nggak pernah ngajak-ngajak kalian yang udah beragama jadi Islam loh, karena itu melanggar SKB 2 Menteri. Tapi yang gua ajak di sini adalah ketika kita mengklaim ajaran kita begini dan begitu, kita harus mampu membuktikannya dalam dunia dialektika. Karena kita bicara di hadapan publik, sehingga ketika kita bilang Romo saya baik, kita harus bisa buktiin. Ketika kita bilang agama kita benar, kita harus bisa buktiin. Itu yang disebut dengan iman yang mampu dibuktikan. Tapi kalau cuma bilang, pokoknya gue nggak percaya lu Uni, gue percaya sama Romo, ya itu nggak bisa diskusi lagi kita. Itu nggak bisa lagi kita diskusi. Buntu. Ini aja Romo bilang Islam itu agama yang baik juga. Tidak ya nggak apa-apa kok. Tapi bener, Nandar, Ompong, Nandar, tamu-tamu kita kalau Katolik baik-baik ya. Tapi kalau tamu kita, teman-teman kita, kalau Katolik itu baik-baik loh. Tapi giliran setan udah ya. Makanya Romo Patris bilang. Iya benar, Romo Patris bilang begini, ya, Protestan itu bukan bagian dari kekristenan. Mereka ini ular beludak, serigala berbulu domba. Memang kalau Protestan naik itu, nandar, monyong, babi. Kalau Katolik, halo bang, beda memang. Kan ada kata Yesus, kita akan melihat mereka dari buahnya. Kalau Protestan itu prosetan, maka buahnya itu setan semua. Tapi kalau Katolik, santun, beda buahnya itu. Lanjut nih. Wah Bang Nandar nanti dimusuhin lagi sama Protestan Bang. Itu kata Romo Patris. Itu kata Romo Patris Allegro, Pak Jemi. Romo Patris Allegro dari NTT. Tahu saya. Tapi Bang Nandar juga gitu Saya sering nonton live-nya di bawah. Kalau emang kayak gitu faktanya. Kalau Protestan itu ini brutal, ngeri. Ya iya jangan Romo Patris, orang saya sering liatin Bang Nandar di bawah kok Bang Nandar gayanya. Lanjut. Tapi gini maksudnya gini loh Bang Cece. Bang silakan Bang Cece. Kata Romo ini, katanya Romoku, Islam itu konsisten memiliki Islam itu. Aku udah tahu kok. Katolik mah juga Katolik juga menghargai Islam. Ada dokumennya itu. Mereka menganggap orang Islam itu menyembah kepada Tuhannya Abraham. Orang Katolik itu nggak akan. Itu ini Katekismus Gereja Katolik 841 itu. Katekismus. Sebenarnya kenapa Katolik bisa berdamai dengan Islam suatu saat sampai agak lama? Karena udah ada konsili mengeluarkan katekismus kalau kami umat Islam dianggap penyembah Tuhannya Abraham. Itu yang ngamuin si kiamat Protestan kemarin itu waktu dia debat sama orang Katolik. Kata Yohanes Yohanes Damaskus bahwa Islam itu nabinya cabul ini. Emang Protestan tuh pengen banget Katolik sama Islam berantem. Sementara mereka tuh jahat rata-rata. Iya juga sih, benar juga. Pandangan seperti itu benar juga. Cuman kan yang jadi masalah kan sering debat-debat gini, Protestan juga sering protes gini. Yang mereka yang debat-debatin Islam, yang hujat Nabi kami itu mereka. Kalau dari Katolik nih Bang, kalau dari Katolik itu cuma 2, Joseph sama si RK itu kan oknum. Tapi kalau yang lainnya itu Protestan semua itu. Sama gini, kalau Protestan ini menghina kita menyembah batu. Nah kalau menghina Katolik menyembah Bunda Maria, menyembah patung. Sama itu, Protestan ini memang benalu. Bang Nandar dimusuhin loh, roomnya nanti loh sama yang lain. Tapi kenapa sih mereka sering silakan Bang Cece. Kenapa sih Muslim sama Protestan sering debat-debat gitu? Itu kan kitab saya juga di situ yang dibahas-bahas. Nah itu masalahnya itu Bang, bener Bang. Saya mau ngomong itu bener Bang. Kan mereka sama kitab kita kan. Koko. Lu kalau pengen tahu orang Protestan nih, gue naikin 1 ya. Lu lihat nih, lu sini denger ya. Nih gue contohin lo. Lu dengar, lu diam, lu dengerin nih.
Shalom. Halo Ripa, udah nyusui Muhammad belum? Asik, aku barbar. Protestan begini tuh kan bang, beda kan? Ini Protestan ini. Benar kata Romo Allegro. Dari umat Katolik. Protestan ini prosetan, yaitu udah nyusui Muhammad serigala berbulu domba. Biar aja Yonatan Nandar biar si Cece, si Koko sama Pak Jemi lihat, biar aja, udah nggak usah di mute. Gak peduli. Biarin si Koko melihat sama Pak Jemi. Najis dengan nama Islamnya udah najis. Jangan di mute, jangan ada yang mute. Biar Koko sama Pak Jemi tahu. Lanjut deh. Kawinin bocil, sembah. Gak boleh gitu loh bang, gak boleh loh. Najis. Nih di dalam hati itu dengan kata Islam tuh udah najis. Ini sampah. Ini prosetan. Daripada jadi Islam, jadi Syiah, jadi Sunni, jadi Ahmad. Udah ya, kita udah contohin ya Koko ya. Kami umat Islam tuh kalau ngomong tunjukin bukti ya. Koko, kami kalau umat Islam tuh kalau ngomong kami kasih bukti. Nah, gua udah buktiin sama lu kok, sama Pak Jemi sekarang. Percaya nggak lu sama kita berdua? Ya bang, bener bang. Makanya kejadian di Padang Sare itu kan ada agama Katolik. Tuh, umat Islam di Padang Sare nggak ada berhubungan dengan Katolik. Yang bermasalah itu. Malu aku ini udah gitu orang kayak begitu. Jangan bang, nggak apa-apa bang, itu mau udah biasa bang. Tiap hari ratusan dari Katolik. Itulah. Lu Katolik kok. Beda. Katolik nggak apa-apa, lu beda. Beda Lu Katolik, tenang aja. Katolik itu punya lahan banyak sekolah-sekolah Katolik yang bonafit. Mereka punya lahan banyak. Mereka itu kalau mau mendirikan gereja liar bisa saja. Tapi gereja Katolik itu taat kepada Roma 13 nomor 1. Protestan beda nyanyian, beda gereja, beda kolektor perpuluhan, beda gereja, beda jingkraknya, beda gereja. Makanya banyak melanggar peraturan pemerintah, yaitu Protestan. Kalau Katolik enggak, damai. Jarang orang Islam konflik dengan orang Katolik. Yang konflik dan penghujat itu ya prosetan. Dari banyak denom lagi, kadang-kadang beda-beda denomnya pas muncul di koma. Pusing kadang-kadang ngedengerinnya. Penghujat, mulutnya kotor, menghujat Nabi, jahat, nyerang pribadi, gitu mereka kok semua. Nah, kenapa gue sama lu kalau lihat gue debat ya kok pasti lu kaget, wah si Uni ternyata keras juga orangnya, karena yang gue hadapin prosetan semua tuh. Tapi kalau sama Pak, denger ya, gue punya teman Katolik namanya Pak Dr. Antonius, baik banget orangnya, gue nggak pernah debat sama dia. Pak Joseph juga gitu, Pak Jamie juga gitu. Tapi si Joseph aja yang di awal-awal sok baik, sekarang udah jadi penghujat gara-gara temenan sama prosetan. Si RK gara-gara temenan sama si Edis prosetan jadi penghujat. Makanya lu hati-hati, jangan sampai agama lu dirusak sama orang-orang. Bener kata Romo Patris tuh, mereka tuh jadi bikin Kristen jadi kelihatan buruk. Mereka tuh nunjuk, mereka bangga loh di abad ke-16 mereka ngacak-ngacak, sekarang mereka ngacak-ngacak, mereka bangga gitu. Jadi kokoh, kalau kita ngomong tuh kita pakai data, kita nggak mau sembarangan. Yang gue tunjukin tadi itu orang prosetan gitu. Gimana pendapatnya Pak Jemi sama Koko? Tapi bener kata Bang Cece, Uni, kan yang dibahas Alkitabnya kita kebetulan sama dengan Protestan. Kadang-kadang kita juga rada ngeh juga dikit gitu. Kalian kan pakai magisterium. Iya sih, ke situnya mah. Kayaknya udah nggak usah naik-naik lagi ya. Kalau pakai magisterium, Pak, kenapa aku nggak bisa debat sama kalian? Apapun penjelasan dalam Bible itu kalian punya tafsirannya di magisterium. Iya, jadi kita nggak bisa debat sama kalian, debat kusir. Iya sih, betul. Iya sih. Walaupun tetap keteter ya kan ditanyain. Keteter. Kalau keteter. Tapi gimana? Apalagi sifat saya. Bang Palopo aja sampai bilang sama saya, nyuruh saya diam-diam kalau di koma inspirasi. Bang Jimmy, sekali-kali dong rada keras sedikit biar ada perlawanan. Jangan diam aja, protes apa kek katanya. Biar rame koma kita. Bang, nggak bisa gua, Bang. Sifat gua nggak seperti itu. Ya apa kek dibikin-bikin. Penonton kan di bawah biar rame katanya gitu.
emang Pak Jemi sama si Koko ini orang baik aja, makanya kalian itu mengimplementasikan ajaran kalian itu ya baik. Semua mohon maaf menyelah. Saya izin turun dulu ya semuanya. Terima kasih untuk Iya. datang lagi. Malu aku yang kayak gitu-gitu tadi, kasihan nih. Banyak bang itu, bang Cece, itu banyak yang Itu kayak baru gitu, satu. praktis setiap hari. Dan bukan Ya, yang aku paling sedih. parah, bukan yang paling parah, ada yang jauh lebih parah bang. Bukan ajaran aku kayak gituin, kayak gitu, bukan ajaran Nah, aku. itu kan bukan Katolik bang Cece, bukan Katolik, saya yang Katolik. Yang tadi Kan naik kan bukan. sama-sama kita punya kitab, kok digituin sih orang. Interpretasinya beda. Abang belum pernah ini ya, abang belum pernah. Saya pernah satu Komal di Komal Muslim. Sama orang Naik Protestan. Gue udah biasa kok. naik Protestan, terus ASJ, ada Advent. Kita jauh lebih parah loh bang, jauh lebih parah loh, lebih rame lagi loh itu. Sesama Kristen lebih rame bang, seperti itu bang. Abang belum ngalamin sih. Kalau saya udah ngalamin. Gak mau dengar kayak gitu. Iya sih sebenarnya mah, betul juga abang Cece. Kita kan belajar supaya sama-sama tahu, oh historinya Islam seperti ini, histori kita seperti ini, ada persamaan, ada perbedaan, mungkin saling menutupi dan melengkapi gitu kan. Sempat kalau misalnya ada yang dapat berkat atau dapat apa gitu di hati, ya masing-masing pribadi gitu kan, yang namanya orang belajar. Tuh keren banget, tuh bagus tuh, gue suka. Tengok nih, gue sama Pak Jemi sampai detik ini tuh nggak pernah saling hujat pribadi. Pak Jemi nggak pernah ngehujat gue nggak perlu ngehujat Pak Jemi, dan kita cuman kasih informasi aja. Kalau dia nggak sepakat ya udah, kalau dia terima ya udah. Kenapa kita kan nggak bisa memaksakan? Kita kan diizinkan beragama di Indonesia. Di sini udah azan asar nih, Ternate nih, ya. Gue mau sholat juga. Iya. Ya. Udah Pak Jemi sama Kokoh, karena kalian itu aduh double. Ada yang mau disampaikan nggak mungkin ke teman-teman lain yang diskusi mungkin? Ini kita di YouTube di live kan, silakan. Istirahat dulu nih, istirahat, makan. Mau sholat asar. Iya, Ya, iya. biar closing statement dulu. Kokoh, lu mau ngomong apa kok? Cepet kok, buru kok. Lu ngomong apa di YouTube? Pak Jemi deh, closing statement Pak Jemi, bro. Iya, Berdua pada tuh. dasarnya kalau kita diskusi itu mau naik ke Komal, entah Komal Muslim, entah Komal Kristen, ya baik-baik, santun-santun aja. Kalau ada perbedaan pendapat ya udah aja. Ngapain sih ngehujat-hujat? Kebencian timbulnya kebencian lagi, itu kan. Itu aja kalau buat saya sih. Tuh tengok tuh, dunia drama, Katolik bukan Kristen katanya. Emang prosetan itu menyerang Islam dan Katolik kerjanya. Hati-hati lu prosetan, kalau Katolik dan Islam bersatu, kita Ya, gebukin benar-benar. lu. Dalam argumen Menyerang maksudnya Katolik digebukin. katanya menyembah Bunda Maria, ya kan, menyembah patung. Menyerang Islam menyembah batu, ya gitu. Itu ajaran prosetan, benar kata Romo Allegro. Yang membuat yang membuat rusak citra Kristen itu ya prosetan itu. Mereka itu serigala berbulu domba. Iya betul itu. Kita nggak mecah belah Jun, orang kita membuktikan kok, emang kita yang menghadapi kok. Tuh yang tadi naik tuh prosetan. Makanya Tutup nih. Kalau ya udah dah. nggak ada. Pak Jemi makasih, Koko makasih, Bang Teku ada yang menyampaikan Bang Teku? Nggak, dia ini apa namanya itu? Sambil kerja aku nih. Siap Bang Teguh, makasih. Bang Jemi, makasih. Ayo kita baca doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti malam habis Isya kita live lagi teman-teman. Kita nggak tahu apakah roomnya Nanda nanti live buka kajian atau aku di mana aja bisa. Aku pokoknya kalau malam-malam teman-teman bisa lihat aku tuh kalau untuk after Isya aku pilih roomnya, kalau nggak di Yonatan Nandar, kalau nggak di roomnya Iqbal, kalau nggak buka sendiri aku ya. Aku nggak mau masuk-masuk di komal yang aku tuh nggak nyaman. Kenapa? Aku nggak suka dipotong-potong kalau diskusi. Kalau di sini tuh aku bisa menjadi full. Kalau ada ustadz aku, guru aku, Bang Zuma mau Ustadz Wafi atau ulama-ulama besar aku jadi moderator aja gitu. Ya sebagai bentuk ketakziman kita kepada para ulama kita. Begitulah kiranya teman-teman prosetan, bertobatlah kalian kembali ke Katolik
Ya, gitu ya. Biar kalian tobat. Ya, biar kayak Pak Jemi nih, kayak si Koko tadi baik tuh. Ya, oke. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Ayo. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.